Tuhan, sahabat Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, para mempelai Yeshua HaMashiach. Bacaan parasa kita hari ini sudah sampai dalam kitab Keluaran atau Semot pasal yang ke-37. Nah, dalam salah satu perikop pembacaan parasa kita hari ini ada berbicara tentang hari Syabat. Kembali diingatkan untuk setiap kita. Karena secara Alkitabiah, akhir pekan itu telah dilembagakan oleh Tuhan sendiri, yaitu pada akhir minggu penciptaan, di mana ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Firman Tuhan katakan, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi secara Alkitabiah jelas bahwa akhir pekan itu telah dilembagakan oleh Tuhan sendiri, yaitu akhir minggu penciptaan yang jatuhnya pada hari Syabat, hari ketujuh, atau yang lebih kita kenal dengan hari Sabtu. Ya, mungkin kalau kita lihat kalender sekarang, hari pertama itu sudah dimulai dengan hari Minggu, ya, sehingga hari ketujuh akhir pekan itu maka jatuh pada hari Sabtu. Tetapi sekian lama saudara, ya, dari sejak dulu yang kita tahu dari kita masih kecil, namanya hari pertama itu adalah hari Senin. Ya, di dalam kalender-kalender zaman dulu hari pertama itu hari Senin. Maka hari ketujuh itu dipastikan jatuhnya hari Minggu. Tetapi tidak dengan kitab suci. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, Alkitab kita sudah melembagakan di mana yang namanya akhir pekan hari ketujuh itu jatuhnya hari Sabat atau hari Sabtu, di mana Tuhan berhenti dari segala penciptaannya, dari segala pekerjaannya. Tuhan menguduskan hari ketujuh itu, hari Sabat itu, dan memberkati. Ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat di dalam kalimat ayat Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ketiga, di mana Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya, kita diingatkan, saudara, di mana di dalam kitab Tehillim tadi, Mazmur pasal yang ke-121, ayat 3 sampai ayat yang keempat, di mana di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa Bapa Yahweh sebagai penjaga Israel, dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Dengan kata lain, saudara, bahwa Tuhan kita itu tidak pernah merasa lelah. Jangankan lelah, tidur aja kagak. Ya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi, hari perhentian pada hari yang ketujuh dalam pekan itu tentunya bukan ditujukan untuk Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, di mana hari ketujuh Tuhan berhenti itu bukan karena dia lelah, bukan karena dia capek, ya. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa penjaga Israel itu dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dengan demikian, maka ketika Tuhan berhenti hari ketujuh, hari Syabat, itu dia tidak tujukan untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain,
hari ketujuh itu, saudaraku, itu bukan disediakan Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi itu disediakan oleh Tuhan untuk manusia yang adalah ciptaannya. Ya. Makanya saudara-saudara, itu dipertegas lagi oleh Yeshua, di mana di dalam Markus pasalnya yang kedua ayat yang ke-27, di mana Markus pasal 2 ayat yang ke-27, di sana dikatakan bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Jadi bukan manusia untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat untuk manusia. Nah, saudara-saudara, sekali lagi pelembagaan hari ketujuh dalam pekan sebagai hari Sabat, yaitu hari perhentian, ini dipertegas kembali di dalam 10 hukum yang seringkali kita baca dalam setiap hari Sabat, khususnya pada hukum keempat. Kalau kita baca Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Jadi dengan demikian, saudara, perhentian Sabat atau hari ketujuh dalam pekan, ya, dalam setiap pekan, itu bukan sekedar bagian dari libur akhir pekan, melainkan sebuah Sabat yang diwajibkan untuk berhenti dari segala kegiatan pekerjaan manusia dan segala aktivitas manusia. Ya. Jadi sekali lagi, ini bukan hanya sekedar berhubungan dengan hari libur. Kalau kita menggunakan atau mengacu kepada kalender zaman dulu, hari pertama itu hari Senin, maka hari ketujuh adalah hari Minggu. Dan sudah melekat di benak kita, saudara, bahwa hari ketujuh, hari Minggu itu adalah hari libur. Ya. Nah, hari Sabat, saudara, sebagai hari ketujuh, ya, dalam setiap pekan, itu dimaksud bukan hanya sekedar kita menikmati hari libur. Ya. Hari libur yang dimana kebanyakan orang memaknainya pasti menggunakan hari libur itu untuk bersantai. Tetapi tidak demikian dengan umat yang percaya, tidak demikian dengan kehidupan kita. Tetapi hari ketujuh, hari Sabat itu kita maknai sebagai hari di mana kita berhenti dari segala aktivitas kita, ya, kegiatan rutinitas kita setiap hari yang berkaitan dengan hal-hal duniawi kita, ya. Dan kita mau fokus untuk memberikan hari itu, waktu itu, untuk mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita kembali lagi kepada perhitungan siklus waktu, ya, pasti selalu berhubungan dengan yang namanya ya ilmu astronomi. Ya. Baik yang namanya harian, baik yang namanya bulanan maupun tahunan, ya, kecuali siklus yang namanya waktu mingguan. Ya, misalnya siklus waktu harian, ya, berdasarkan waktu atau tempo yang diperlukan oleh bumi untuk berputar pada sumbunya, yaitu membutuhkan waktu tempo rata-rata sekitar atau kurang lebih 24 jam. Begitu juga saudara dengan siklus waktu bulanan, adalah waktu atau tempo yang diperlukan oleh bulan sebagai satelit planet bumi untuk mengitari bumi atau untuk mengelilingi bumi yang membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari. Ya. Jadi bulan untuk memutari bumi itu kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari. Ya. Begitu juga dengan siklus waktu tahunan.
adalah waktu atau tempo yang diperlukan oleh bumi untuk mengitari matahari, yaitu dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 365 hari. Sedangkan saudara, siklus waktu mingguan, ya, yaitu periode waktu selama 7 hari, tidak didasarkan atas perhitungan astronomis apapun, melainkan berpangkal pada proses penciptaan, berpangkal pada minggu penciptaan, seperti yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, jadi saudaraku, jelas ya, ini menunjukkan kepada kita tentang yang namanya kedudukan yang tinggi, yang namanya hari ke-7 atau hari Sabat di dalam penciptaan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di situ menunjukkan kepada kita tentang kedudukan yang tinggi yang Tuhan tempatkan tentang yang namanya hari Sabat, di mana di sana Dia menambahkan berkat. Bukan cuma menambahkan berkat di sana, saudara, tetapi hari Sabat itu juga Dia jadikan sebagai kudus. Ya. Jadi bukan cuma Tuhan menambahkan berkat di hari ke-7, tetapi Tuhan sendiri ya menjadikan hari Sabat itu sebagai kudus. Dengan kata lain saudara, bahwa Tuhan sendiri mengenakan sebagian dari sifatnya sendiri pada yang namanya hari Sabat. Karena kita tahu salah satu sifat daripada Tuhan, ya, Dia adalah Tuhan yang adil, Dia adalah Tuhan yang benar, Dia maha kuasa, Dia perkasa, dan yang lain-lain. Dia kasih, ya, Dia mengampuni. Salah satu sifat daripada Tuhan itu Dia adalah Tuhan yang kudus. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di hari ke-7, di hari Sabat ini, saudara bisa bayangkan begitu pentingnya hari Sabat hari ke-7 itu, sehingga Tuhan menambahkan salah satu sifatnya Dia. Ya, salah satu sifatnya Dia itu Dia tambahkan di hari ke-7, di hari Sabat. Bukan hanya sekedar Dia berkati hari itu, tetapi Dia menyebutkan hari Sabat itu sebagai hari yang kudus. Ya. Dengan demikian saudaraku, Tuhan telah mengasingkan hari Sabat itu ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan segala keduniawian. Oleh karena hari Sabat, hari ke-7 berkaitan dengan minggu penciptaan, maka pemeliharaannya tidak terlepas dari konsep berpikir bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Sekali lagi saudaraku, ya, karena Sabat hari ke-7 berkaitan dengan minggu penciptaan, maka pemeliharaan hari Sabat itu tidak terlepas dari sebuah konsep berpikir bahwa Bapa Yahweh adalah pencipta. Sekali lagi, pemeliharaan Sabat hari ke-7, hari perhentian, itu berarti secara tidak langsung adalah bentuk pengakuan kita bahwa sesungguhnya Bapa Yahweh adalah pencipta langit dan bumi. Jadi kalau saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang memelihara hari Sabat ini, secara tidak langsung kita sedang menyatakan kepada dunia, kita sedang menyatakan kepada alam semesta bahwa inilah pengakuan kita bahwa sesungguhnya Yahweh itulah pencipta langit dan
mampu. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Sabat itu diadakan bukan untuk Tuhan. Hari Sabat itu dijadikan bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi hari Sabat diadakan untuk kepentingan manusia. Itulah sebabnya kita harus, saudaraku, memahami bahwa hari Sabat ini sebagai hari istimewa bagi kita. Kita harus memahami hari Sabat ini sebagai sebuah kesempatan yang istimewa bagi kita untuk menunjukkan keimanan kita kepada kuasa penciptaan. Bukan sebagai kesempatan untuk mengurus kepentingan kita sendiri. Bukan sebagai kesempatan untuk kita bersantai ria menghabiskan waktu hari Sabat itu. Tetapi kita benar-benar menunjukkan kepada Tuhan sebagai sebuah kesempatan hari Sabat ini, sebagai satu kesempatan yang istimewa untuk kita mengagungkan Sang Pencipta. Itulah yang ditulis, yang sudah dibacakan tadi oleh saudari Juanita dalam kitab Yesaya pasal 58 dari ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ya. Tolong Ibu Gembala baca sekali lagi untuk mengingatkan kita. Ayat 13 Yesaya 58. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yaakov bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kembali saya ajak kita untuk kita merenungkan pernyataan Tuhan di dalam 10 hukum Asyara Debarot yang sering kali kita baca setiap hari Sabat, khususnya yang berkaitan dengan hukum keempat, di mana esensi dari perintah Tuhan dalam hukum keempat dari 10 perintah tentang Sabat hari ke-7 adalah berhenti dan jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, saudara, dalam hukum keempat itu Tuhan memberikan alasan atas perintah tersebut yang berkaitan dengan dirinya, yaitu karena selama 6 hari Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Karena Tuhan berhenti dari pekerjaan penciptaan pada hari ke-7, maka umatnya pun harus berhenti bekerja pada hari ke-7 itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bandingkan. Ya. Mari kita bandingkan dengan apa yang menjadi pernyataan Mose sebelum orang Israel masuk ke negeri Kanaan, ke negeri perjanjian. Di mana tak kalah perintah tentang menguduskan hari Sabat ini diulangi kembali oleh Mose sebagai pesan terakhir menjelang bangsa itu memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan saya percaya, saudara, atas ilham Tuhan, ya, pemimpin Israel saat itu, yaitu Mose, ya, menyebutkan alasan tambahan mengapa bangsa itu harus berhenti bekerja pada hari ke-7 dalam, ya, setiap pekan. Di mana di sana dikatakan begini, saudara. Ya, Ulangan 5 ayat 13 sampai 15.
ini Mose mengulang kembali tentang pentingnya hari Sabat. Tetapi ada sebuah penekanan yang berbeda. Kalau Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, kenapa orang Israel harus menguduskan hari Sabat hari ke-7 itu? Itu mengingat akan penciptaan Tuhan, di mana Tuhan berhenti pada hari ke-7. Tetapi dalam kitab Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, ada nilai tersendiri yang ditambahkan oleh Mose menyangkut tentang yang namanya hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohim. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Misraim. Jadi perintah ini mempertegas lagi bahwa Tuhan menghendaki Sabat hari ke-7 menjadi hari perhentian, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang bukan Yahudi. Ya. Perbedaan paling penting, ya, paling mendasar di antara kedua perintah ini adalah yaitu alasan daripada pemeliharaan Sabat. Di mana kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 sampai 11 memberikan rujukan langsung kepada Kejadian 2 ayat yang ketiga, yaitu tentang sebuah fakta bahwa Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat. Tuhan berhenti pada hari ke-7. Tuhan menguduskan dan memberkati hari Sabat. Tetapi sebaliknya, di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-15 menunjukkan pada kelepasan ilahi atas Israel dari perbudakan mereka di tanah Misraim. Dan inilah saudara sebagai alasan bagi orang Israel yang keluar dari tanah Misraim untuk memelihara yang namanya hari Sabat. Ya. Jadi saudaraku, luar biasa pentingnya Sabat ini. Ketika kita merayakan tentang Sabat ini, saudara, kita menguduskan hari Sabat ini. Kita bukan cuma sekedar memperingati, ya, bukan sekedar hanya menyatakan kepada alam sekitar, kepada dunia, bahwa Yahweh lah sang pencipta alam semesta. Tetapi juga ini sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat yang Dia pilih, ya, yang telah Dia bawa keluar dari tanah perbudakan. Kalau orang Israel, ya, mereka harus memelihara hari Sabat sebagai bentuk, sekali lagi, sebagai bentuk rasa syukur mereka, di mana Tuhan telah membawa mereka keluar dari perbudakan Misraim. Sementara kita sebagai Israel rohani, kita memelihara hari Sabat sebagai bentuk rasa syukur kita, karena Tuhan telah membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi hari Sabat itu juga untuk semua orang yang menyatakan diri bahwa mereka telah ditebus melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach dari perbudakan yang namanya dosa. Ya. Kemudian saudaraku, pelajaran penting apa lagi yang kita bisa ambil dari tentang yang namanya Sabat sebagai hari ke-7, yaitu hari perhentian yang Tuhan berlakukan sejak penciptaan. Ya. Hukum tentang perhentian hari Sabat, saudaraku, yang diturunkan kepada orang Yahudi ini sebagai bentuk penegasan kembali dari pentingnya, ya,
hari perhentian, hari penciptaan, yang bukan sekali lagi mengikuti siklus astronomi, ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, tetapi sebagai bentuk penegasan bahwa sesungguhnya hari Sabat itu mengacu kepada sebuah proses penciptaan daripada Tuhan sendiri. Itulah sebabnya esensi hari Sabat sebagai hari ketujuh, sebagai hari perhentian yang diciptakan untuk manusia, ya, bukan manusia untuk Sabat, tetapi Sabat itu diciptakan, Sabat itu dibuat untuk manusia, dan itu diberikan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua orang yang mengakui bahwa Yahweh Elohim sebagai pencipta, Yahweh Elohim sebagai penebus. Penekanan kata berhenti yang mengikuti penjelasan tentang hari Sabat di sini bukan berarti kita hanya bisa bersantai. Kan banyak orang berpikir bahwa kalau berhenti dari pekerjaan berarti waktu itu adalah waktu untuk kita santai, ya. Boleh kita gunakan waktu itu juga, ya, di dalam Sabat itu kita bisa santai, ya, dengan keluarga. Boleh, bukan berarti tidak boleh. Tetapi bukan berarti bahwa sepanjang hari Sabat itu kita gunakan hanya untuk bersantai. Kita bisa melihat sebuah contoh bagaimana Yeshua di dalam pelayanannya, ya, setiap hari Sabat dia pergi ke sinagog untuk beribadah. Dan itu juga tidak menunjukkan kepada kita bahwa sepanjang hari Sabat, dari pagi sampai petang dia ada di sinagog dan dia beribadah sepanjang hari. Tidak. Ya. Tetapi ada waktu-waktu di mana dia menggunakan hari Sabat itu untuk dia bisa melayani orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang sakit misalnya, membutuhkan kesembuhan, mereka yang terikat membutuhkan kelepasan. Sehingga bagi orang-orang yang membutuhkan, saudara, waktu mereka mengalami kelepasan di hari Sabat itu menjadi sesuatu yang spesial bagi mereka. Menjadi sesuatu kenikmatan bagi mereka. Karena saat itulah mereka bisa menikmati kesembuhan. Saat itulah mereka bisa menikmati kelepasan. Ya. Jadi jangan salah dipahami seolah-olah hari Sabat ini mengekang umat Tuhan, seolah-olah hari Sabat ini manusia tidak boleh melakukan apa-apa, hanya fokus saja untuk beribadah kepada Tuhan. Memang kalau kita jujur, saudara, ya, kalau ada di antara kita yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang beragama Advent, mungkin ada banyak larangan, ya. Jadi ada banyak pembatasan kegiatan yang tidak boleh dilakukan sepanjang hari Sabat. Bahkan ada anak-anak jajan aja nggak boleh, ya. Ada teman kita dulu kalau mau pergi ibadah tidak mau lewat jalan tol karena nanti akan terjadi transaksi dan yang lain-lain. Sampai segitunya, saudara, ya. Kita harus ingat bahwa hari Sabat itu adalah hari kenikmatan. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu hari Sabat saja mereka puasa. Padahal kita bisa melihat bagaimana contoh di dalam pelayanan Yeshua. Waktu murid-muridnya sedang ada dalam situasi dalam keadaan lapar, dia biarkan mereka pergi untuk memetik gandum, untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka, makan mereka. Bagaimana mungkin kita akan menjadi seorang tuan rumah yang baik,
yang menjamu tamu. Kalau seandainya kita di rumah tidak masak misalnya, atau memilih untuk puasa di hari Syabat, kita harus ingat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa pernyataan Yeshua HaMashiach, ya, bahwa Sabat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Ya. Sabat itu dibuat untuk kita supaya kita dapat menyembah Sang Pencipta. Sabat itu ditentukan oleh Tuhan untuk manusia, supaya kita sebagai manusia ciptaannya, supaya kita sebagai manusia yang Dia tebus dengan darah Yeshua HaMashiach, bisa dapat mengekspresikan rasa syukur kita, dapat mengekspresikan kekaguman kita kepada Tuhan Sang Pencipta melalui yang namanya ibadah kita. Ya, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi beribadah di hari Syabat. Setiap hari Syabat, Yeshua pergi ke sinagog, ya, untuk beribadah. Setiap hari Syabat, Yeshua pergi untuk melayani, membawa sebuah kenikmatan, membawa kabar kelepasan, membawa kabar gembira bagi setiap mereka yang membutuhkan. Itulah esensi, itulah makna di hari Syabat. Sehingga kita bisa melihat bagaimana perjalanan pelayanan Yeshua HaMashiach, ya, ketika Dia ada di bumi. Seringkali Dia berdiskusi, seringkali Dia berdialog dengan ahli Taurat dan orang Farisi, dan Dia coba meluruskan, ya, ajaran-ajaran tentang Sabat yang sudah dibuat oleh sekelompok orang, oleh orang-orang Yahudi, khususnya para rabi-rabi zaman itu, sehingga hari Sabat itu menjadi seperti suatu beban yang berat bagi orang Yahudi, bukan lagi sesuatu kenikmatan. Mereka tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh melakukan, bayangkan menyembuhkan orang saja di hari Sabat tidak boleh, berbuat baik kepada orang lain di hari Sabat tidak boleh. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Ya, itulah sebabnya saudara-saudaraku, mengisi hari Sabat itu, ya, tidak lain adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan datang kepada Dia dengan sebuah pengakuan bahwa Yahweh Sefaotlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita datang kepada Dia dengan sebuah rasa syukur, dengan sebuah pengagungan atas karya Tuhan yang besar, di mana Dia telah menyelamatkan kita, menebus kita dari perbudakan dosa. Ya. Saudara-saudara, jadi begitu pentingnya yang namanya hari Sabat, sehingga Tuhan ketika memperkenalkan kepada orang Israel pertama kali, ya, waktu orang Israel keluar dari Misraim, mereka berada di padang gurun. Satu saat, saudaraku, di mana mereka itu kehabisan makan, dan mereka mulai bersungut kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa Mose membiarkan mereka mati kelaparan. Sehingga kalau kita baca Keluaran pasal 16, saudara, dari ayat 25 sampai ayat yang ke-30, di situ kita bisa melihat bagaimana pentingnya sebuah Sabat sebagai hari perhentian, sehingga Tuhan harus memperkenalkan kepada orang Israel, ya, berkaitan dengan hari Sabat itu melalui yang namanya kebutuhan pokok mereka, melalui makanan. Jadi Tuhan memberikan pengertian kepada umat Israel tentang hari Sabat itu melalui makanan. Betapa pentingnya makanan bagi mereka. Sebagaimana pentingnya makanan bagi orang Israel, begitu juga pentingnya hari Sabat bagi orang Israel. Tolong Ibu Gembala baca kembali lagi untuk kita semua. Keluaran 16 dari ayat yang ke-25. Selanjutnya kata Mose, makanlah itu pada hari ini,
Sebab hari ini adalah Syabat untuk Yahweh. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari ke-7 ada Syabat. Maka roti itu tidak akan ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Yahweh berfirman kepada Moses, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Yahweh telah memberikan Syabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya hari Syabat itu, sehingga orang Israel itu disuruh untuk memelihara hari Syabat. Bayangkan saudara, kalau mereka mengambil saudara mana itu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, lebih daripada kebutuhan mereka, maka kalau sampai dibiarkan saudara mana itu besok hari, maka mana itu akan berulat. Mana itu tidak bisa mereka olah dan tidak bisa mereka konsumsi lagi. Tetapi pada waktu hari ke-6, Tuhan menyuruh melalui Moses untuk orang Israel ambil 2 kali lipat. Porsinya 2 kali lipat untuk hari ke-7, untuk hari Syabat. Dan yang luar biasanya, saudaraku, makanan itu tidak bisa diolah karena akan berulat. Tetapi kalau hari ke-6, maka makanan itu akan tetap tersedia sampai hari ke-7. Dan luar biasa saudara, kalau hari pertama sampai hari ke-6 orang Israel bisa memungut mana itu. Mana itu bisa turun. Tetapi hari ke-7 saudara, mana itu tidak turun. Jadi begitu pentingnya hari Syabat itu saudaraku, sehingga orang Israel diperintahkan untuk memelihara hari Syabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 Ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik yang Tuhan katakan, bahwa hari Syabat itu ternyata adalah tanda perjanjian kekal antara kita umat yang Dia cipta dengan Yahweh Elohim sebagai Sang Pencipta. Itu adalah tanda perjanjian yang kekal antara kita umat yang telah Dia tebus, yang telah dibawa keluar dari tanah perbudakan dosa. Ya, sebagaimana orang Israel yang Dia bawa keluar dari tanah Misraim, rumah perbudakan, Dia tuntun masuk ke tanah perjanjian. Begitu juga saudaraku dengan kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui pembelajaran tentang Sabat ini, biarlah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh semakin merenungkan tentang pentingnya hari Sabat itu. Sama pentingnya saudaraku, kita ini sebagai warga negara Indonesia. Maka lambang negara kita yang harus kita bawa, yang harus mendarah daging di dalam diri kita, ya, sebagai tanda bahwa kita warga negara Indonesia adalah bendera merah putih. Ya. Jadi bendera merah putih itu adalah sebagai tanda, sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Begitu juga saudaraku, tanda bahwa kita ini adalah umat yang Yahweh Elohim ciptakan. Kita adalah umat yang Yahweh Elohim tebus dengan pengorbanan darah Yeshua HaMashiach
yang tertumpah di atas kayu salib, dan darah itu terpercik di dalam hati setiap kita, maka tandanya itu adalah Sabat sebagai hari perhentian. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat ini baik-baik. Inilah yang menjadi tanda. Itulah sebabnya saudaraku, jangan kita abaikan yang namanya Sabat sebagai hari perhentian. Jangan kita abaikan Sabat hari ke-7 itu. Itulah yang membedakan hari Sabat itu dengan hari-hari lainnya. Makanya kalau hari lain saudara, ya, orang Israel itu, ya, kalau hari-hari lain, ya, memang mereka punya doa-doa yang mereka naikkan, mereka sampaikan kepada Tuhan, ya, setiap hari yang kita kenal dengan yang namanya Sakarit, Minka, dan Ma'arif, ya, doa 3 waktu. Itu mereka lakukan setiap hari, ya, termasuk yang namanya di hari Syabat. Tetapi yang membedakan hari Syabat, hari ke-7 dengan 6 hari lainnya, hari Syabat itu sebelum mereka memasuki hari Syabat, maka mereka ada sebuah persiapan untuk memasuki kekudusan Sabat yang kita kenal dengan Erev Syabat. Ya, yang kita kenal dengan namanya Erev Syabat, buka Sabat. Begitu juga ketika mengakhiri yang namanya hari Syabat, mereka ada namanya Hafdalah, ya, atau penutupan Syabat. Dan inilah saudaraku ciri untuk membedakan hari Syabat, hari ke-7 dengan hari-hari lainnya. Hari Syabat itu adalah hari yang spesial. Hari Syabat itu adalah hari yang istimewa. Nah, di satu sisi memang, ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang membuat hari Syabat ini sehingga bukan lagi menjadi hari kenikmatan, tetapi justru menjadi hari yang penuh dengan beban, ya. Jadi ada orang-orang yang merayakan Sabat ini sebenarnya tidak dalam kenikmatan, malah terkekang. Mereka tidak boleh melakukan ini, melakukan itu, dan terlalu banyak aturan. Tetapi di sisi lain ada juga kelompok orang yang menganggap hari Sabat ini, hari ke-7 ini sama dengan hari-hari lainnya. Ya. Nah, tentunya kita sebagai orang-orang yang sudah masuk di dalam pemulihan ini, ya, harus dapat benar-benar memaknai hari Syabat ini, hari ke-7 ini sebagai sebuah hari kenikmatan, hari perhentian di mana kita betul-betul menggunakan waktu ini untuk kita dapat menyembah Tuhan dan kita dapat menikmati berkat daripada Tuhan. Karena memang hari Syabat ini, saudara, adalah hari yang spesial bagi kita. Melalui midras hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau masih ada di antara kita yang mungkin masih menganggap hari Syabat ini setara dengan hari-hari lainnya, maka kita perlu bertobat. Kita perlu insaf dan perlu kita sadar bahwa dari sejak semula Tuhan sudah membuat hari ke-7 itu berbeda dengan hari-hari lainnya. Dari sejak semula Tuhan sudah memerintahkan orang Israel untuk menguduskan hari Syabat ini, hari ke-7 ini, dan menjadikan itu sebagai tanda perjanjian yang kekal. Kalau kita melakukan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saya percaya, ya, Tuhan sebagai pemilik atas hari Syabat. Karena sebagaimana Markus tadi bilang, yang sudah kita baca ayat yang terakhir bilang, bahwa Yeshua dia adalah Tuhan atas
Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bukan berarti bahwa kalau kita sudah menyembah kepada Yeshua, kalau kita sudah beriman kepada Yeshua, maka semua hari itu bisa menjadi Sabat bagi kita. Ya, tidak. Karena selama perjalanan pelayanan Yeshua HaMashiach di bumi, dia tidak pernah menganulir yang namanya Sabat. Sekali lagi saudaraku, Tuhan Yeshua tidak pernah menganulir yang namanya Sabat. Tuhan Yeshua HaMashiach justru menguduskan hari Sabat. Dia tunjukkan sebagai teladan yang baik, di mana hari Sabat dia tetap berbuat baik kepada orang, dan dia datang ke sinagog untuk dia beribadah kepada Bapaknya. Nah, saudara-saudara, inilah bagian yang harus terus kita renungkan di dalam hidup kita. Inilah bagian yang harus kita jalankan di dalam hidup kita, sebagai wujud, sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai wujud, sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan yang telah menebus kita sekalian. Dan biarlah saudara-saudaraku, melalui midras hari ini, sebagaimana Yeshua sudah memberikan teladan bagi kita, demikian juga kita sebagai umat yang mengikuti Yeshua HaMashiach dapat meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yeshua HaMashiach. Sehingga berkat hari Sabat, berkat yang Tuhan janjikan di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-14 itu, bukan hanya menjadi bagian daripada Yakub dan keturunannya, tetapi itu juga menjadi bagian kehidupan saudara dan saya, di mana kita akan menjadi umat-umat yang hidup di dalam kemenangan. Kita menang dari dosa, kita menang dari segala pergumulan hidup, kita menang dari segala sakit penyakit, karena kita orang-orang yang sudah menguduskan hari Sabat. Amin. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini makin mempertegas, makin membuat iman kita berpaut lagi kepada firman Tuhan, bahwa kita harus senantiasa memberi perhatian yang khusus tentang hari Sabat sebagai hari istimewa. Hari di mana kita bisa mengagungkan, menyembah Sang Pencipta kita dan Sang Penebus kita, yang telah membuat hidup kita menjadi berarti dan berharga. Ada begitu banyak sekali ayat dalam firman Tuhan tentang Sabat, dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru. Ya, dan perhatikan baik-baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bukan berarti bahwa hari lain kita tidak boleh beribadah. Ada juga pemahaman yang keliru. Mereka berpikir bahwa berarti kita hanya ibadah hari Sabat saja dong. Hari lain gak usah ibadah. Ya, tidak demikian. Hari apa saja kita boleh gunakan untuk kita beribadah. Mau hari Minggu, mau hari Senin, mau hari Selasa. Ya, kita bisa gunakan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi dari semuanya itu, Tuhan minta satu hari yang kita khususkan bagi Dia, yaitu hari ke-7, hari Sabat, untuk kita memuliakan Dia. Sehingga hari lain ini menjadi nilai tambah untuk kita. Ya. Jadi kalau kita ibadah hari Minggu itu menjadi nilai tambah untuk kita. Kita ibadah hari Senin menjadi nilai tambah bagi kita. Karena yang Tuhan minta adalah hari Sabat. Tetapi kalau hari Sabat kita abaikan, ya, malah kita utamakan hari yang lain untuk kita khususkan beribadah kepada Tuhan. Ya, ini justru bukan menjadi nilai tambah, tetapi ini malah justru bisa menjadi sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya jadilah umat yang taat untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kiranya berkat dari Bapa Yahweh akan selalu dicurahkan dan dilimpahkan atas kita semua sepanjang hari Sabat yang kudus ini. Haleluya.